OJK telah mengenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha atau PKU kepada PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin semangat lagi kita, semakin kita kuat mental. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pecah rekor. 1 pinjol dicabut izin oleh OJK, 1 lagi disanksi, dan 94 pinjol lainnya masuk dalam persidangan. Nah seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya ya kita mau bagikan dulu video yang sedang viral saat ini, yaitu adanya petugas koperasi yang dianiaya satu keluarga karena menagih hutang yang galbay. Kau lempar aku kan? Ya, pakai itu ya, kau lempar ya. Kau lempar kan? Kau lempar aku kan? Nah itu dia teman-teman ya, walaupun sekarang ini sedang masa proses, jadi saya harapkan buat kalian yang memiliki teman ataupun keluarga, sampaikan jangan mau kerja jadi debt collector, baik itu koperasi, mau mekar, mau pinjol atau apapun. Please tolong hindari yang namanya pekerjaan ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapat pekerjaan yang lain yang tidak menggadaikan nyawa kalian, yang menjamin keselamatan kalian. Biarlah nilainya rendah ataupun gajinya rendah, tetapi kalian masih berumur panjang. Ibaratkan pekerjaan tersebut tidak membuat nyawa kalian hilang sia-sia. Nah lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Jadi informasi terbaru saat ini pecah rekor besar-besaran, yaitu pinjol sekarang sudah menyentuh angka 91 triliun. Sementara untuk kredit macet tertinggi di pay letter sudah menyentuh angka 1,2 triliun. Ini menandakan bahwa dari 91 triliun orang yang pengguna pinjol, banyak yang mengeluhkan mereka mengalami gagal bayar, bahkan sampai tidak ada yang sanggup lagi melunaskan utangnya. Nah ini menunjukkan bahwa ekonomi saat ini belum baik-baik saja. Banyak orang yang berani galbay, banyak orang yang memang harus memutuskan untuk galbay, dan memang kita bisa lihat terjadinya hal seperti ini. Memang perekonomian belum baik-baik saja. Jadi yang belum berani galbay jangan takut. Banyak orang yang di luar sana sudah mulai berani galbay, banyak orang di luar sana sudah tidak peduli lagi dengan apapun ancaman desa, teror segala macam. Yang penting nyawa saya selamat. Gitu ya. Terlebih lagi baru-baru ini OJK mencabut 1 izin pinjol. Ya, 1 izin pinjol, kemudian mengsanksi pinjol dengan tidak boleh mengedarkan pinjaman lagi, tidak boleh bertransaksi lagi, dan 94 pinjol lainnya sudah mulai masuk ranah persidangan. OJK telah mengenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha atau PKU kepada PT Dana Syariah Indonesia atau DSI sejak 15 Oktober 2025. Sebagai tindak lanjut dari tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil oleh PT DSI kepada para lendernya. Selain itu, OJK mencabut izin usaha PT Krodi Membangun Bangsa atau CMB dikarenakan karena PT CMB dinyatakan dalam status pengawasan khusus dan tidak dapat melakukan penyataan terhadap kondisi perusahaan, antara lain terkait dengan kewajiban pemenuhan ekuitas minimum dan aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan. Nah, ditambahkan lagi di sini informasinya, Agus menjelaskan sanksi pencabutan izin usaha diberikan kepada PT Krodi lantaran tidak dapat memenuhi kewajiban penuh atas ekuitas minimum 12,5 miliar. Lebih lanjut lagi, sebagai informasi, G-Trust Bank melaporkan tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam pembayaran kredit ke petani oleh Krodi. Sebelumnya, kedua perusahaan ini bekerja sama untuk penyaluran pembiayaan kepada end user. Jadi bukan hanya kasus 12,5 miliar, ada lagi kasus-kasus di dalam. Tetapi yang lebih menguatkan lagi, ini adalah karena kredit macet yang tinggi sehingga membuat kecurigaan tinggi kepada G-Trust ini, dan dia langsung turun ke lapangan dan akhirnya ditemui ternyata banyak sekali penyaluran pinjaman tidak ada nasabahnya alias pinjaman fiktif. Sementara untuk kasus pinjol dana syariah ini dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha. Perusahaan ini sebelumnya juga telah terseret
terjerat kasus gagal bayar kepada para lender dan pemberi dana. OJK telah mengenakan sanksinya sejak 15 Oktober kemarin. Dan OJK menyatakan bahwa setiap gagal bayar yang terjadi pada perusahaan PT DSI ini menjadi tanggung jawab para pemegang saham dan diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Sementara itu 94 pinjol lainnya masuk dalam persidangan dengan permasalahan yang disoroti oleh KPPU, yakni adanya kesepakatan menentukan besaran bunga 0,8% pada 2018 dan 0,4% pada 2021 yang tertuang dalam surat SK Kode Kondak dan Pedoman Perilaku API. Tampaknya kasus dugaan kesepakatan bunga ini sudah pasti terus berlanjut ke tahap berikutnya, dan informasinya sidang berikutnya beragendakan pemeriksaan saksi investigator dan terlapor yang digelar pada 13, 14, 16 Oktober 2025 di kawasan Kelapa Gading yang sampai hari ini sedang dalam masa proses tahap akhir. Jadi kalau seandainya nanti ditemukan bahwa benar semua pinjol dari tahun 2018 sampai 2021 yang informasinya masih berlanjut pemeriksaan sampai 2024 ditemukan bahwa memang semua pinjol berbayar bunga, maka segala bunga yang sudah dibebankan kepada seluruh nasabah pinjol diminta untuk dikembalikan atau mereka siap untuk dipotong 10% dari semua keuntungan yang didapatin dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Nah itu dia teman-teman ya, jadi semua pinjol saat ini sedang bermasalah dan semua permasalahan itu bermulai dari yang namanya galbay. Nah itu dia teman-teman ya, jadi mulai tahu ya saat ini ya kondisi Indonesia dengan kondisi pinjol saat ini. Kita lihat bahwa Crowdy ini sebelumnya bermasalah dengan Jitras, informasinya ya Crowdy ini bermain dana pinjaman yang sudah diberikan oleh Jitras, kemudian Crowdy sendiri tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa memang mereka menyalurkan pinjaman kepada nasabahnya. Nah yang seperti ini banyak teman-teman, banyak sekali ya pinjol-pinjol yang bermain memang dari kucuran dana perbankan, kemudian tidak benar-benar menyalurkannya, malah kebanyakan terjadi gagal bayar sehingga mencuatlah informasi penipuan seperti ini. Nah ini dia kuncinya adalah yaitu galbay. Ketika orang banyak galbay, akhirnya perusahaan tersebut tidak bisa mengembalikan uang kepada perbankan. Perbankan ini mungkin langsung curiga, akhirnya sidak langsung ke lapangan dan dilihat ternyata tidak banyak orang yang menggunakan pinjaman di pinjol mereka, tetapi uangnya tidak ada. Nah ini dia teman-teman, kuncinya itu adalah galbay. Dan 94 pinjol lainnya saat ini sudah masuk dalam persidangan, walaupun belum ada ketok palu yang pasti siapakah pemenangnya, apakah penggugat yaitu nasabah yang merasa dipermainkan oleh bunga pinjol dari tahun 2021 sampai 2024 yang mana tentang adanya kartel bunga, dan lanjut lagi ada satu pinjol yang memang sudah langsung di stop. Jadi udah nggak main-main teman-teman ya. Ada laporan dari nasabah, tidak ada lender-lender yang bisa menerima uang, perusahaannya langsung di stop. Nah setelah di stop ini, jika ternyata diperiksa dan dicek oleh OJK terdapat indikasi penipuan dan indikasi pemalsuan data, langsung dicabut izinnya seperti Crowdy. Kita tinggal tunggu saja. Saya yakin sekali pemain-pemain pinjol ini pasti tinggal sedikit lagi. Nah ini kuncinya ada pada diri kalian, yaitu galbay. Ya semua bermula akar masalahnya adalah galbay. Ketika nasabah tidak ada yang berhasil mengembalikan uang, sudah dipekerjakan DC sudah datang ke rumah kalian, tetapi tetap saja tidak bisa menaikkan profit perusahaan, disitulah para lender dan juga pemberi dana akan curiga. Nah setelah kecurigaan itu muncullah lagi masalah-masalah baru yang ujung-ujungnya ketika digugat terjadi yang namanya pencabutan izin usaha. Nah semua itu dari kita, harus kita semangat lagi, kuat mental, harus kita menambah lagi informasi bahwa saya gagal bayar saat ini bukan untuk saya main-main, tapi untuk mempertahankan kehidupan saya dan mempertahankan keluarga saya. Jadi yang belum gagal bayar sebenarnya kalian rugi. Tetap semangat dan tetap kuat mental, jangan menyerah dan terus berusaha untuk lebih baik. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.